Ada nggak alasan misalnya, oh sebentar, kayaknya ini saya lagi mahasiswa atau terlalu sulit untuk bisa menikah? Enggak. Artinya apa? Kalau kita sudah mencintai sesuatu, maka kita nggak lagi ngitung beban. Kita nggak lagi ngitung kemudian kesulitan, yang kita hitung semuanya adalah kemudahan. Dan orang yang sudah jatuh cinta, orang yang sudah mencintai itu pasti banyak nyebut-nyebut. Itu pasti akan mau senantiasa mendakwahkan apa yang dia cintai. Satu lagi contoh, teman saya baru nonton film Joker. Kemudian dia bilang, Ustadz harus nonton deh, ini film bagus banget, serius Ustadz, ini film keren banget. Saya bilang emang kerennya di mana? Pokoknya keren banget deh, Ustadz harus nonton. Ini banyak banget teori-teori tentang psikologi dan segala macam. Lalu saya bilang, kenapa lagi saya harus nonton? Dia bilang, pokoknya Ustadz harus nonton, bahkan kalau seandainya saya harus bayar Ustadz harus nonton. Dia bilang gitu. Lalu kemudian yang kedua, ada teman saya lagi habis nonton Avengers Endgame. Lalu kemudian dia bilang lagi, Ustadz harus nonton, ini teman yang lain lagi. Kenapa saya harus nonton? Pokoknya Ustadz harus nonton. Saya bilang nantilah kapan-kapan kalau sudah keluar bajakannya. Oh enggak gitu kan ya. Nantilah kapan-kapan kalau saya sempat. Lalu enggak Ustadz harus nonton. Saya bilang alasannya apa kenapa saya harus nonton? Dia bilang gini, meyakinkan banget. Andaikan saya itu cuma hidup sekali dan saya cuma boleh nonton film sekali, maka saya akan nonton film itu. Saya bilang, luar biasa ya. Kenapa dia bisa sampai pengen mempromosikan banget film itu padahal bukan film dia. Dia nonton juga keluar duit. Dia juga bayar. Kenapa dia mau mempromosikan begitu rupa? Jawabannya sederhana. Karena dia terpesona, karena dia terpukau, dan karena dia jatuh cinta terhadap film tadi. Karena itulah dia rela untuk mau mempromokan film tadi. Islam juga sama, Al-Quran juga sama. Maka bagi orang-orang yang merasa dirinya benar-benar diubah oleh Al-Quran, dirinya benar-benar mendapatkan manfaat daripada Al-Quran, dia nggak usah disuruh. Dia nggak usah dibayar, dia bayar aja mau. Dia nggak usah disuruh, dia sukarela. Kenapa? Karena dia tahu seperti apa manfaat Al-Quran bagi dia, bagaimana Al-Quran sudah menggerakkan dia untuk berubah, dan bagaimana dia pengen agar orang lain juga mendapatkan perubahan yang sama digerakkan oleh Al-Quran seperti dia. Ini kemudian yang menjadi menurut saya kewajiban kita terhadap Al-Quran. Atau lebih tepatnya adalah konsekuensi kita ketika kita mencintai Al-Quran. Maka ketika kita mencintai Al-Quran, kita merasa Al-Quran punya benefit terhadap diri kita, pasti kita mau untuk berbagi kepada yang lainnya. Kita mau berbagi kepada orang-orang yang kita cintai juga. Ini adalah menurut saya adalah konsekuensi logis daripada kecintaan kita terhadap Al-Quran. Kalau misalnya kita belum ada kayak gitu terus gimana? Berarti kita harus cari kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, dalam acara puncak ini Masya Allah Amazing Muharram yang ke-9. 9 itu adalah angka yang puncak. Nah, berarti 9 adalah angka puncak, Masya Allah. Karena itulah kita harus untuk menunaikan apresiasi kita terhadap Al-Quran. Konsekuensi kita dalam mencintai Al-Quran. Bagaimana caranya? Mendakwahkan Al-Quran. Dan tidak hanya mendakwahkan Al-Quran, tapi juga mendukung setiap program, mendukung setiap organisasi, mendukung setiap kelompok yang mau untuk mendakwahkan Al-Quran. Karena kenapa? Andai dakwah ini bisa untuk diri sendiri, maka Rasulullah tidak perlu dengan yang lain. Rasulullah itu bisa kalau minta sama Allah, mau minta sama Allah, ya Allah saya pengen sendirian aja, gak usah sama sahabat, menangkan Islam dengan saya sendiri, bisa. Tapi kalau andaikan itu yang diinginkan oleh Allah, Allah gak bakal kemudian meminta Rasulullah untuk mengumpulkan kelompok-kelompok dakwah, lalu kemudian mendidik para sahabat, lalu untuk membuat perubahan-perubahan pada generasi-generasi berikutnya. Kenapa Allah perintahkan itu? Supaya kita yang bukan nabi bisa mencontoh bagaimana cara kita untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran. Sendiri kalau sudah baik, tentu kalau bareng-bareng akan jauh lebih baik. Akan ada tempat-tempat yang lebih jauh yang bisa kita datangi, akan ada kesempatan-kesempatan yang lebih indah yang kita bisa untuk jalani bareng-bareng. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang memberikan perhatian, memberikan rasa cinta terhadap Al-Quran, dan mendukung setiap program-program, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang mau untuk bareng-bareng mendakwahkan Al-Quran, termasuk cinta Quran. Sahabat cinta Quran yang insyaallah dimuliakan Allah dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan duduknya kita di rumah, duduknya kita di tempat-tempat yang mungkin terpisah satu sama lain, tapi tidak menjadikan hati kita terpisah, tapi menjadikan hati kita tetap bersatu, diikat oleh Al-Quran, diikat oleh kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjumpakan kita kembali dalam kondisi yang lebih baik. Dan kalau di dunia bukan merupakan tempat kita untuk berjumpa, maka mudah-mudahan surga adalah tempat bagi kita untuk bertetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.